Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tiam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan bahas mengenai masalah kredit mobil Mitsubishi Expander. Nah, di sini ada pertanyaan, kalau misalnya mau kredit mobil Expander tapi statusnya masih bujang, kira-kira syarat apa saja yang harus dilengkapi? Barangkali Anda juga punya pertanyaan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Nah, bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander secara kredit, tapi statusnya masih lajang atau masih bujang, berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk proses kreditnya. Untuk yang pertama tentu saja KTP pribadi. Tapi di sini sebagai catatan, untuk kredit mobil syaratnya minimal usia harus di atas 21 tahun. Jadi bagi Anda yang saat ini usianya di bawah 21 tahun, misalnya baru di atas 18 tahun, biasanya dari pihak leasing belum bisa melakukan proses karena ini sudah merupakan ketentuan dari pihak perbankan kalau untuk kredit mobil usia minimalnya 21 tahun. Selain KTP pribadi, syarat yang kedua ada KTP orang tua. Jadi di sini untuk memilih secara kredit, orang tua harus mengetahui ini ibaratnya statusnya sebagai pengganti pasangan. Kalau sudah menikah, biasanya selain KTP pribadi juga dilampirkan KTP suami atau istri. Nah, kalau belum menikah, yang dilampirkan KTP orang tua, bisa bapak atau ibu. Lalu bagaimana jika orang tuanya sudah meninggal semua, atau misalnya dalam kasus tertentu ternyata orang tuanya tidak menyetujui? Kalau orang tuanya sudah meninggal semua, nah ini tergantung dari pihak leasingnya. Ada pihak leasing yang tidak bisa memproses sama sekali, tapi ada juga pihak leasing yang masih bisa memproses dengan status pengajuan tunggal. Nah saja syaratnya biasanya DP-nya minimal sekitar 30%. Tapi kalau status orang tuanya tidak menyetujui, nah ini lain lagi ceritanya. Biasanya kalau statusnya orang tuanya tidak menyetujui, dari pihak leasing cenderung tidak bisa memproses. Jadi sebaiknya sebelum melakukan kredit mobil, konsultasikan terlebih dahulu dengan orang tua secara baik-baik, supaya nantinya untuk kedepannya tidak terjadi masalah. Untuk syarat yang ketiga, seperti biasa setelah KTP, yaitu kartu keluarga. Nah, kalau untuk masalah KK ini sudah cukup jelas. Lanjut ke syarat berikutnya. Setelah KTP dan KK, biasanya untuk syarat berikutnya ada NPWP. Karena untuk kredit mobil biasanya plafonnya di atas 50 juta, jadi dari pihak leasing biasanya mewajibkan untuk kepemilikan NPWP. Nah, bagi Anda yang belum memiliki NPWP, tidak perlu khawatir karena proses pembuatan NPWP sangat mudah. Anda tinggal menghubungi kantor pajak terdekat, tinggal disampaikan Anda mau membuat kartu NPWP. Nah, kalau langsung datang ke kantor pajak, biasanya prosesnya cenderung cepat serta tidak dikenakan biaya. Lanjut lagi, setelah KTP, KK, NPWP, berikutnya ada syarat kepemilikan rumah. Untuk syarat kepemilikan rumah ini bisa berupa PBB atau rekening listrik. Lalu bagaimana kalau belum punya rumah sendiri? Nah, ini bisa menggunakan PBB atau rekening listrik atas nama orang tua. Atau kalau misalnya PBB dan rekening listriknya ternyata masih atas nama nenek atau kakek juga tidak masalah. Yang penting masih satu jalur. Jadi memang untuk pengajuan kredit status bujang atau lajang ini keterlibatan orang tua sangat penting. Setelah syarat identitas dan kepemilikan rumah sudah, untuk syarat berikutnya adalah status buku tabungan. Nah, di sini biasanya harus melampirkan print buku tabungan selama 3 bulan terakhir. Nah, kalau ini berlaku secara umum, tidak hanya untuk pengajuan kredit untuk bujang atau lajang, tapi untuk pengajuan kredit mobil secara umum. Untuk pengajuan kredit mobil dengan status bujang atau lajang, biasanya syaratnya hanya berupa KTP, kemudian KTP orang tua, KK, NPWP, dan juga rekening listrik atau PBB, serta buku tabungan 3 bulan terakhir. Tapi biasanya dalam beberapa kasus, jika dibutuhkan dari pihak leasing, akan ada syarat tambahan, seperti misalnya surat keterangan kerja, atau misalnya bagi yang bekerja di pelayaran, biasanya diperlukan kontrak kerja pelayarannya. Tapi ini tergantung dari masing-masing leasing. Nah, bagi Anda yang sudah pernah pengajuan kredit mobil Expander dengan status bujang, silahkan tuliskan di bagian kolom komentar.
Kira-kira kemarin sempat dimintai surat keterangan tambahan apa saja, serta bagaimana prosesnya? Nah, kalau untuk masalah lama proses, sebenarnya tidak ada perbedaan selama syarat-syaratnya lengkap, serta kondisi keuangannya mencukupi. Biasanya dari pihak leasing untuk prosesnya antara 3-5 hari kerja. Nah, demikian video mengenai informasi syarat-syarat kredit mobil Mitsubishi Xpander untuk konsumen dengan status bujang. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander, silahkan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan berikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.